Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Berlian Mutiara Maharani dari kelas 2F Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di video kali ini saya akan membahas tentang penggemar K-pop dalam aksi demonstrasi untuk korban bencana di Indonesia. Berikut videonya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu fandom Korea atau penggemar Korea. Jadi, penggemar Korea adalah ruang yang terjadi pada sebuah kelompok komunitas, kelompok penggemar dalam sebuah kelompok yang memiliki ketertarikan yang sama. Salah satunya yaitu penggemar Korean pop yang biasa disebut fandom realitas virtual, yang semakin lama semakin berkembang menjadikan banyaknya fandom-fandom online yang menjadi ruang baru bagi para pengguna dan pengikutnya. Korean Wave atau biasa yang disebut dengan budaya Hallyu sudah menjadi tren tersendiri di kalangan remaja. Persebaran Korean Wave awalnya melalui saluran media konvensional. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan budaya Korean Wave semakin menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Para penggemar K-pop di seluruh dunia juga sudah menunjukkan solidaritas dengan berbagai cara, mulai dari aksi sabotase kampanye Presiden Trump pada tahun lalu, penggalangan dana untuk korban bencana di Indonesia, serta aksi demonstrasi di Thailand. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut ada 197 bencana di Indonesia yang terjadi dalam rentang waktu 1 sampai 23 Januari 2021. Maka dari itu, para penggemar Korea mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana di Indonesia. Penggemar BTS atau ARMY dan penggemar EXO atau EXO-L masing-masing berhasil mengumpulkan donasi hingga lebih dari 600 juta dan 200 juta. Dan donasi yang terkumpul dari 16 fandom K-pop berhasil terkumpul sebesar 1,4 miliar, digunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari bagi korban bencana. Salah satu perwakilan dari ARMY Tim Kalsel mengatakan, "Kami tidak hanya fandom yang mencintai BTS, tapi lebih dari itu. Kami ingin menjadi penggemar yang bisa peduli dengan orang banyak. Sama seperti BTS yang berharap semua musiknya bisa membawa harapan kepada semua orang," ujar mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan aksi pengumpulan dana ini juga ingin mematahkan pikiran negatif terhadap K-popers. Para penggemar K-pop bersatu dalam menggalang dana untuk aksi nyata demonstrasi di Thailand melalui kekuatan media sosial. Para penggemar K-pop muncul sebagai kekuatan politik yang kuat dalam gerakan anti pemerintah Thailand. Namun di Thailand, para penggemar K-pop telah menjadi seperti budaya anak muda dalam waktu yang lama. Dukungan mereka untuk gerakan protes mencerminkan rasa frustasi dari generasi yang tidak senang dengan pemerintah menggunakan kekuatan negara untuk membungkam perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kami tidak hanya penggemar K-pop yang mencintai idola kami, tapi lebih dari itu, kami ingin menjadi fandom yang bisa peduli dengan orang banyak sama seperti idola kami yang berharap semua musiknya bisa membawa harapan semua orang. Tidak hanya itu, aksi pengumpulan dana ini juga ingin mematahkan stereotip negatif publik terhadap K-popers. Dan rumusan masalah yang saya akan bahas adalah yang pertama, bagaimana proses penggalangan dana untuk korban bencana di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana cara para penggemar K-pop melakukan demonstrasi di Thailand. Dan tujuannya untuk mengetahui bagaimana caranya para fandom melakukan penggalangan dana dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan demonstrasi di Thailand. Manfaatnya, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk topik penelitian yang sama dan dapat menggali lebih dalam lagi terkait penelitian tentang dunia fandom. Dan yang kedua, bagi masyarakat,
agar penelitian ini dapat menjadi sebuah wawasan untuk melihat dampak sosial yang terjadi dan fanatisme perilaku fandom di media online baik berupa materi maupun psikis. Rumusan masalah yang pertama akan saya bahas adalah penggalangan dana untuk korban bencana di Indonesia. Menurut laporan K-pop for Planet, lebih dari 45.000 dari 16 fandom K-pop di Indonesia baru-baru ini menyumbangkan uang untuk korban bencana di berbagai wilayah Indonesia. K-pop for Planet adalah komunitas penggemar K-pop yang aktif mengadvokasi keadilan iklim di dunia media sosial. Komunitas tersebut juga mengajak para penggemar K-pop di seluruh dunia untuk lebih memperhatikan isu iklim. Komunitas ini bermarkas di Korea Selatan dan aktif melalui akun Instagram dan Twitter @K-pop4planet. Donasi sebesar 1,4 miliar US dollar dikumpulkan dari 16 pendukung K-pop untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari bagi para korban. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada 197 bencana terjadi di Indonesia dari 1 hingga 23 Januari 2021. Beberapa di antaranya adalah longsor di Sumedang, banjir besar di berbagai wilayah Kalimantan bagian selatan, serta Maneje dan Mamuju, Sulawesi Barat. Pada saat yang sama, penggemar Indonesia juga merupakan salah satu perjuangan paling aktif melalui keadilan iklim dan kemanusiaan melalui platform kitabisa.com sambil berdoa kepada para korban. Para penggemar menyumbangkan uang dalam jumlah berbeda atas nama kelompok yang mereka idolakan sambil mengirimkan doa untuk para korban di Indonesia. ARMY berhasil mengumpulkan dana hingga 500 juta rupiah dalam waktu 3 hari dan terus meningkat. Sejak September 2020, Badan Meteorologi, Iklim dan Geofisika atau BMKG telah mengumumkan kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim di seluruh Indonesia akibat pemanasan global. BMKG juga mengatakan bahwa suhu di Indonesia telah meningkat selama 30 tahun terakhir. Kenaikan dari 0,1 derajat Celcius menjadi 1,0 derajat Celcius berdampak besar. Kelompok lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menyatakan bahwa karena industri ekstraktif, misalnya batu bara dan kelapa sawit menguasai hampir 70% Kalimantan Selatan, deforestasi telah memperburuk dampak bencana. Pegunungan meletus merupakan sumber sungai-sungai di Kalimantan bagian selatan dan saat ini sedang dalam industri. Berbagai lembaga lingkungan telah mengkonfirmasi bahwa perusakan hutan meratus telah menimbulkan korban jiwa dan krisis iklim. Dan rumusan masalah yang kedua adalah aksi demonstrasi di Thailand. Demonstran berunjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan pemimpin militer, melancarkan kudeta pada 2014 dan memerintah kerajaan selama 5 tahun di bawah kekuasaan militer. Undang-undang baru dirancang sebelum pemilihan tahun lalu dan Prayut dipilih ketika memerintah pemerintahan sipil. Mereka juga menerbitkan daftar 10 persyaratan untuk negara, termasuk penghapusan undang-undang pencemaran nama baik untuk melindungi keluarga kerajaan dari kritik. Mereka juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja mengingat bahwa lembaga tersebut telah lama bebas dari kritik dan hukum. Persyaratan ini telah menyebabkan diskusi publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, gerakan demokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan dibantu oleh penggemar K-pop ini terus berlanjut, menyebabkan banyak penangkapan. Motivasi penggemar K-pop untuk mengambil tindakan adalah tindakan keras polisi 16 Oktober yang menggunakan meriam air bertekanan tinggi untuk membubarkan pengunjuk rasa yang mengabaikan larangan tersebut bertujuan untuk mengakhiri protes Perdana Menteri Prayut. Dan menurut pembatasan pada monarki, seorang pengguna Twitter yang menyukai K-pop mulai memberikan suara di akun grup penggemar Girls' Generation
yang memiliki lebih dari 17.000 penggemar. Jajak pendapat itu melihat apakah mereka akan membantu mendanai tujuan ini. Namun hasilnya sangat positif karena para penggemar K-pop sudah tidak asing lagi dengan kegiatan penggalangan dana. Hanya dalam 9 jam, penggemar K-pop dari girl group Thailand yang menamakan diri mereka Sone mengumpulkan lebih dari 780.000 baht atau sebesar $34.240 dan bersama dengan penggemar K-pop Thailand lainnya mengumpulkan lebih dari 4 juta baht atau sebesar $128.000. Minggu itu Arya dan timnya mengkoordinasikan pengadaan alat pelindung seperti helm dan kacamata, mengatur pengiriman ke lokasi protes dan mencatat semuanya untuk melakukan transparansi sebagai besar donasi diberikan kepada pengacara hak asasi manusia Thailand, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan layanan hukum gratis membantu lebih dari 90 calon pelanggan. Mereka sudah mencicipi sejak pertengahan Oktober. Penggemar Thailand dari nama-nama besar K-pop seperti BTS, Super Junior, EXO, Blackpink, dan Shine juga beraksi. Namun, SM Entertainment, Big Hit Entertainment di bawah portofolio artis tidak segera menanggapi permintaan Reuters. Pengacara hak asasi manusia Thailand mengatakan sumbangan telah melonjak. Rekening bank kami tiba-tiba memiliki lebih dari 10 juta baht atau sebesar 321.440 USD, kata Direktur Yawala Anupan. Saya mengagumi para penggemar K-pop, tambahnya di media sosial. Aku penggemar K-pop yang dulunya fokus pada berita tentang artis favoritnya menjadi topik politik. Mereka mempromosikan tagar yang terkait dengan protes yang menggunakan pesan ironis dan bahasa K-pop untuk mendiskreditkan tagar pro-monarki. Kehadiran penggemar K-pop juga terlihat selama protes, ketika aktivis melambaikan tanda LED dan tongkat cahaya seperti yang mereka lakukan di konser K-pop yang memegang gambar kaki emas ikon musik yang meniru potret keluarga kerajaan Thailand. Pengetahuan penggemar tentang sejarah Korea Selatan dan peran budaya populer dalam protes baru-baru ini juga menjadi sumber inspirasi. Segitu dulu pembahasan mengenai fandom K-pop atau penggemar Korea yang dilakukan di luar sana. Mereka tidak hanya memperdulikan idol mereka masing-masing, tetapi mereka juga peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. 서로 겹은 서로의 빛 같은 말을 하고 있어.